Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia Majida. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode baca Al-Quran, di mana ada mata kuliah Tahsinul Qiraah yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Baik, langsung saja. Agar tidak memperpanjang, kita langsung saja. Yang pertama, tentang sekilas metode qiraati. Pertama yaitu metode qiraati, di mana metode qiraati dicetuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Salim Zafarsi pada tahun 1963, yang pada waktu itu beliau berprofesi sebagai guru ngaji dan pedagang. Munculnya metode qiraati ini tidak secara tiba-tiba, melainkan melalui perjalanan terpanjang melalui eksperimen dan studi banding silaturahmi ke pesantren-pesantren. Adapun metode qiraati ini pada tahun 1963, Haji Muhammad Nur Sadiq Asron sebagai penyusun di dalam bukunya Sistem Qaidah Qiraati, di mana pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode qiraati itu ada beberapa macam, yaitu dapat digunakan dengan pengajaran secara klasikal dan individual. Yang kedua, guru menjelaskan materi dengan memberikan contoh materi pokok. Bahasan selanjutnya, siswa membaca sendiri. Dan yang keempat, siswa membaca tanpa mengeja. Dan yang terakhir, sejak permulaan belajar, siswa diarahkan untuk membaca dengan cepat dan hebat. Buku metode qiraati yang pertama ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, dan sampai sekarang keberhasilannya dalam pada tahun berapa sampai 2000 keberhasilan dalam bacaan tartil dan bertajwid. Jilid 5 untuk jilid 5 dan jilid 6 itu kemudian dilanjutkan dengan pelajaran juz 27. Untuk keunggulannya sendiri, dalam metode ini guru mengajarkan murid dengan langsung dan memasukkan praktek pembacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dan selanjutnya, dalam metode ini terdapat prinsip untuk guru dan murid. Untuk yang kedua, metode Iqra, di mana metode Iqra ini membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid, dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap, sampai ada tingkatan yang sempurna. Metode ini disusun oleh Ustadz As'af Imam di Yogyakarta. Metode Iqra adalah metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun Iqra terdiri dari 6 jilid. Cara belajar membaca Al-Quran dengan metode Iqra ini pernah dijadikan proyek oleh Departemen Metode Pembelajaran Al-Quran Agama RI sebagai upaya untuk mengembangkan minat baca terhadap kitab suci Al-Quran. Metode Iqra ada 10 sifat-sifat atau macam Iqra. Yang pertama, bacaan langsung, CBSA, private, modul, asistensi, praktis, sistematis, dan variatif, komunikatif, dan fleksibel. Prinsip metode Iqra adalah tariqat al-satiyah, tariqat al-tadrid, tariqat biriyadil atfal, al-tawasuk bil maqalis fil alat, dan sebagainya. Sistematika metode Iqra yaitu kemudian dengan masyarakat dengan istilah metode Iqra ini dalam metode pembelajaran Al-Quran 6 jilid. Selanjutnya, metode tilawati yang dimana pada tahun 2002. Untuk metode qiraati adalah belajar membaca Al-Quran dengan ciri khas menggunakan lagu ras dan menggunakan pendekatan yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dan kendaraan membaca melalui individual dengan teknik baca simak. Pendekatan ini juga disebut klasikal dan individual untuk mendukung dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan penataan. Prinsip-prinsip metode tilawati ada 3, diajarkan dengan praktis, menggunakan lagu ras, diajarkan cara klasikal atau menggunakan buku. Selanjutnya pembelajaran metode ini juga dapat menguasai tajwid secara teori dan praktik meliputi marijul huruf, sifatul huruf, dan ahkamul huruf.
Yang selanjutnya metode Yanbu'a, di mana pada ini sudah ada pada mulai tahun 2004, di mana metode Yanbu'a ini adalah dari usulan dorongan alumni pondok tahfidz yang berul Quran supaya mereka selalu ada hubungan di pondok, di samping usulan dari masyarakat luas juga di lembaga pendidikan yang arif serta muslimat, di mana metode ini bersumber diambil dari kata Yanbu'ul Quran yang berarti Al-Quran, nama yang sangat digemari dan disenangi oleh guru besar Al-Mukri Kiai Haji Muhammad Arwani Amin yang silsilah keturunannya adalah kepala kepada Pangeran Diponegoro. Cara pembelajarannya yaitu guru menyampaikan salam sebelum kalam dan jangan salam sebelum murid tenang. Guru dianjurkan membacakan qadroh atau hal dan sebagainya. Dan juga guru dapat menerangkan pokok pelajaran, memberi contoh yang benar, menyimak bacaan murid dengan sabar, teliti dan tegas. Bila anak sudah lancar benar, maka guru boleh menaikkan pada halaman selanjutnya. Waktu belajar 60-70 menit. Kelebihan dan kekurangannya bervariasi menggunakan metode dalam pelajaran metode pendek atau Al-Quran, mengambil contoh dari Al-Quran, tanda-tanda baca dan wakaf diarahkan kepada tanda yang sekarang digunakan di dalam Al-Quran yang diterbitkan di negara-negara Islam dan Timur Tengah. Metode dirosati, di mana metode dirosati ini adalah suatu belajar Al-Quran yang terdiri dari beberapa tingkatan jilid dari jilid 1 sampai jilid 6. Metode ini juga penulis juga menyusun, dan metode dirosati ini membutuhkan perjalanan waktu yang cukup lama dan usaha. Penyusun metode dirosati mempunyai gerak dan dinamis. Metode pada materinya, dirosati jilid 1 santri mengenal huruf-huruf yang berharokat fathah, jilid santri dibenarkan dengan huruf-huruf yang berharokat kasroh, domah, tanwin dan sebagainya, dan seterusnya. Metode tartili, di mana metode tartili ini adalah metode yang dalam Al-Quran langsung atau tanpa dieja dan dimasukkan mempraktikkan pembiasaan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ulumul tajwid. Oleh karena itu, metode tartili diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berinteraksi. Untuk format pada metode tartili yaitu materi pokok dalam pendidikan Al-Quran sebagai materi belajar dalam Al-Quran, materi penunjang yaitu materi tambahan dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.